Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue di sini. Jadi di hari ini, di video kali ini gue senang banget gue akan nge-review sebuah Mercedes-Benz. Mercy biasa bang. Nih, lihat dulu boy. Wah, keren nggak? Biasa ya bang. Boxer biasa paling. Ih, sepele lu John. Lihat dulu, wagon boy. Wih, kita kasih cinematic and let's go. Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue di sini. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Ya, kameramen sudah mulai terdiam karena mulai sepele dia. Karena dianggapnya mobil ini tadi biasa aja, boxer biasa bang. Sabar boy. Belakangnya yang bikin istimewa. Mercy W124 300 TE teman-teman. Ini apapun di Indonesia yang berbau wagon itu pasti istimewa, karena Mercy 300 TE wagon ini tidak dijual resmi di pasaran atau dijual resmi di ATPM. Biasanya mobil-mobil wagon ini dikirim secara build up teman-teman, dikirim secara utuh, baik itu dari importir umum atau dari kedubes teman-teman. Biasanya mobil-mobil ini paling banyak dari kedubes. Nah, kebetulan unit yang ada di samping gue ini adalah keluaran tahun 1989 teman-teman. 300 TE itu berarti dia 3000 cc teman-teman, yang which is mobilnya sudah 6 silinder. Untuk spek lebih lengkapnya akan gue taruh di sini, atau di sini juga kurang tahu, terserah editornya nanti gimana, karena gue nggak begitu paham spesifikasinya. Walaupun gue udah pakai baju Mercy pun, yang jelas mobil ini udah 6 silinder 3000 cc teman-teman. Nah, Mercy wagon ini sendiri sebenarnya sudah ada dari tahun 1985 teman-teman. Diproduksi dari tahun 1985 sampai 1995, 10 tahun teman-teman. Tapi seperti biasa, ketika mobil keluar tahun 1985, maka masuk ke Indonesia baru tahun 1986. Begitupun keluaran terakhirnya. Mobil ini keluar terakhir pada tahun 1996, teman-teman. Lalu, apa sih bedanya sama yang boxer biasa, sedan? Tentu saja belakang ya, teman-teman. Mobil ini kalau di Eropa atau di Amerika atau di luar negeri, sebenarnya mobil ini adalah mobil untuk keluarga teman-teman. Biasanya yang pakai ibu-ibu untuk nganter anaknya baseball atau latihan bola, dia bisa duduk di bagian belakang. Biasanya kalau orang luar negeri dia bawa peliharaan, contohnya anjing. Ya kasar ya, emang dia biasanya bawa anjing, ditaruh di kursi belakang. Terus dia bisa duduk-duduk di belakang, bisa naruh barang-barang dan segala macam. Nah, habis ini kita langsung lihat ke bagian interiornya aja teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, kita udah sampai di bagian dalam. Ini kita starter dulu mobilnya. Kompresornya udah nyala duluan. Wow. Mobilnya sehat ya teman-teman. Itu ada sedikit bunyi fan belt atau apa, gue lupa namanya. Oke, di bagian dalam ini interiornya bisa dibilang warnanya beige ya teman-teman. Gue kurang tahu. Untuk bagian eksteriornya di STNK tertulis dia warnanya merah metalik teman-teman. Tapi ada yang bilang warnanya, ada yang bilang mungkin merah terakota. Jadi mobil ini masih macam-macam warnanya teman-teman. Ada yang warnanya putih Arctic white. Gue kurang paham warnanya, tapi di STNK tertulis warnanya merah metalik. Kalau teman-teman ada yang lebih ngerti soal Mercy, boleh langsung tulis di kolom komentar teman-teman. Nah,
gue jelasin sedikit. Mobil Mercy Boxer atau TE ini W124 itu terkenal dengan over engineering, teman-teman. Jadi didesain yang pada tahun itu menurut beberapa orang tuh sudah jauh lebih maju. Contohnya sudah ada cruise control, teman-teman. Sudah ada ABS, anti braking lock system. Sudah ada ABS. Beberapa tipe dia sudah ada apa namanya yuk ini yuk. Airbag. Sorry. Ya, sudah ada airbag. Tiba-tiba gue lupa ya. Beberapa ada yang sudah ada airbag, udah ada ABS. Lalu untuk kacanya dia sudah elektrik, sudah sentral juga, AC-nya sudah double apa namanya? Double apa? Yuk. Ayo. Ya, jadi pengaturan AC-nya itu dia sudah bisa diatur tingkat kedinginannya, teman. Suhunya sudah bisa diatur kanan dan kiri, tapi memang untuk kecepatan anginnya dia masih sentral. Nah, mobil ini masih fully original, teman-teman. Full original, bahkan sampai tape-nya dia masih pakai dari Mercedes-Benz yang kalau kita pencet itu antena belakang bisa langsung naik cut gitu. Nah, terus ini setirnya gue mengingatkan gue sama Mercy Tiger, gede banget. Sennya dia ada di kanan seperti mobil biasa, yang gue pikir mobil Eropa itu ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri nggak ada. Dan dia masih untuk wipernya satu, seperti ciri khas Mercedes-Benz. Jadi antara lampu sen dan wiper itu dijadikan satu. Sih. Terus untuk tombol-tombol seperti normal ya. Ini untuk wiper belakang. Ini juga ada untuk airnya, front defogger, lampu baca, AC. Normal. Dan mobil ini matic ya, teman. 4-speed matic. Ada beberapa laci penyimpanan seperti ini untuk rokok. Pada zaman itu masih orang sering merokok. Ada laci penyimpanan lagi. Di tengah ada armrest. Di kirinya juga ada armrest juga yang tidak terlalu tinggi. Jadi tidak sama kanan kirinya. Remnya seperti biasa Mercy di bawah dia. Ada di bawah, diinjek dulu. Lalu untuk rilisnya ada di sebelah kanan. Lampunya diputar juga ke kanan. Ada headlamp leveling. Udah sih itu aja, teman-teman. Terus joknya dia udah semi bucket ya, teman-teman. Dan ini tipenya adalah bukan kulit tapi MB Tech, teman-teman. Habis ini kita langsung pindah ke bagian tengah aja, teman-teman. Ngaturnya lu nggak ngasih tahu Pengaturannya. iya. Oh iya ya. Oke, gue lupa sedikit tadi diingetin sama kameramen. Untuk pengaturan joknya, dia masih model putaran semua, teman-teman. Ini diputer. Ini pengaturan tinggi kursinya juga masih bisa diputer. Untuk majuinnya dia model tarik tuh seperti ini, teman-teman. Nah, untuk seat beltnya juga bisa diatur ketinggiannya. For your information juga, ini sudah moonroof, teman-teman, tapi tidak ada kacanya, jadi langsung kebuka aja langsung semuanya. Jadi udah nggak sunroof, dia moonroof sampai hampir ke tengah. Kita pindah ke bagian tengahnya, kita lihat impresi duduknya seperti apa, rasa berkendaranya. Tapi yang jelas gue tadi udah nyetir mobil ini, rasanya seperti naik pesawat. Empuknya luar biasa, nyamannya luar biasa. Mercy udah nggak usah diragukan lagi soal kenyamanan, teman-teman. Kita pindah ke bagian tengah, oke? Let's go. Ini di bagian belakang, teman-teman. Ini posisi berkendara gue dan masih ada space lah. Masih ada space sekitar 3 jari. Ini ada ruang penyimpanan juga, jaring ya. Rasa duduknya gimana, Bang? Sama sih. Sejauh ini mirip-mirip rasanya kayak bawa duduk di Mercy biasa. Mercy maksud gue yang sedan ya, normal. Headroom masih ada 5 jari. Cukup luas, cukup nyaman. Tinggi gue 171 cm dan
Mobil ini nyaman sekali. Kita ke bagian yang paling spesial aja deh. Gue nggak mau jelasin kepanjang kali lebar. Yang jadi ikon dari wagon adalah bagian belakang. Let's go aja teman-teman, let's go. Nah, inilah yang bikin beda dari Mercy yang lain. TE atau wagon itu bedanya di sini doang teman-teman. Tapi seperti yang gue kasih tahu, kita buka dulu. Nah, ini sistemnya udah vakum ya teman-teman. Jadi kalau dari buka ke tutup nggak perlu dibanting lagi, cukup ditaruh, tek, dia udah nyedot sendiri teman-teman. Ini dipencet dulu, itu tarik. Sih, ada suaranya. Nah, ini agak PR sedikit karena yang berdasarkan informasi pemilik ini sudah agak loyo. Jadi cukup bahaya, harus ditahan. Nah, untuk tahun 89 sendiri itu udah seperti generasi yang lebih baru. Dia kursinya sudah bisa langsung dibuka seperti ini teman-teman. Nah, di situ ada jaring juga seperti yang teman-teman lihat. Ini tangan gue nggak bisa nunjukin karena gue harus nahan ini. Seperti yang gue bilang, di luar sana biasanya ini mobil untuk keluarga, terutama yang nyetir ibu-ibu bawa anak, yang nganterin anaknya baseball, main bola, seperti itu teman-teman. Dia bisa duduk di sini, bawa anjing peliharaan atau peliharaan lainnya. Sebenarnya ini kursi untuk anak-anak ya teman-teman, madepnya agak ke belakang. Udah sih, itu aja yang bisa gue jelasin. Kenapa ya? Hanya karena ini, mobil ini tuh mahal banget gitu, langka banget. Ya mungkin jawabannya seperti yang gue bilang tadi teman-teman. Mobil ini tidak keluar langsung di ATPM, melainkan melalui jalur kedubes. Lebih banyaknya lewat kedubes. Jadi tidak dijual resmi. That's why mobil ini cukup langka ya teman-teman. Bahkan bisa dibilang langka banget. Oke, segitu aja di bagian belakang. Kita tutup aja. Nah, ini seperti yang gue bilang, sistemnya sudah vakum, jadi tidak perlu dibanting. Pelan-pelan saja. Sih? Nah, keren sekali teman-teman. Oke, kita langsung ke bagian depan lagi dan kita closing aja teman-teman. Let's go. Oke, teman-teman. Tadi sempet gue agak bingung, ini bukaan mesinnya yang mana ya kan, dicari di sebelah kanan nggak ada, ternyata dia ada di sebelah kiri teman-teman. Nanti kita kasih footage-nya, ada tombol warna merah, ditarik deng. Nah, begitulah cara bukanya. Langsung aja kita tarik. Oke, sebentar. Set. Nah, kalau Mercy Boxer dia sudah ada sistemnya di sini, jadi nggak perlu pakai tangkai lagi, dia udah kebuka gini aja. Dan bahkan Mercy Boxer itu bisa kebuka sampai ke atas begini tuh. Biasanya untuk perbaikan besar dia langsung tarik ke atas begini. Mesinnya ya, nanti gue tulis speknya di sini. Yang jelas mobil ini 3000 cc, 6 silinder, 4 matic, 4 matic teman-teman. Nanti biar editornya yang nulis speknya di sini, karena gue nggak begitu tahu soal Mercy teman-teman. Oke, itu aja. Untuk soal mesin kita tutup kembali teman-teman. Nah, segitu aja dari gue mengenai Mercy 300 TE W124 tahun 1989 teman-teman. Kebetulan menurut informasi yang punya, mobil ini dijual teman-teman. Bagi yang berminat, boleh gue bisikin harganya 700 juta. Oke, kalau ada yang berani boleh langsung DM ke RS Otomotif, DM kita langsung ke Instagram, atau komen juga nanti pasti kita balas. Mobil ini nggak ada pasarannya, gelap teman-teman. Jadi suka-suka orangnya yang mau jual berapa. Karena seperti yang kita tahu, mobil ini populasinya cukup langka di Indonesia. Mobil ini bersurat lengkap. Yang nggak ada cuman faktur pembelian aja, sisanya ada semua. Oke, yang udah diganti cuman satu teman-teman, lampunya pakai USDM. Aslinya seharusnya 89 itu lampunya lurus gini aja, tidak terpisah seperti ini. Tapi dia pakai USDM. Itu aja teman-teman. Bagaimana menurut kalian, worth it nggak untuk melihara Mercy Wagon ini? Tulis di kolom komentar.
segitu aja dari gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini. I'll see you guys next time. Stay safe and bye-bye teman-teman. Oke teman-teman, sekarang gua ada di dalam Mercy W124 300 TE. Wagon teman-teman. Rasanya naik mobil ini nyaman sekali, berasa naik pesawat. Bau Mercy tua tuh khas banget. Gimana ya? Ciri khas deh, gue nggak bisa kayak naik pesawat deh, kayak lu naik Garuda. Baunya mirip-mirip seperti itu. Dan akselerasinya 3000 cc, ini kebetulan ini 300 tuh. Memang bukan mobil tercepat tapi bertenaga teman-teman. Mobilnya halus sekali, 6000 cc, 3000 cc 6 silinder itu halus sekali. Bawanya enak. Cuman kalau teman-teman yang nggak terbiasa bawa mobil panjang mungkin agak sedikit PR. Dengan ciri khas spion Mercy yang sempit, kalau buat gua kecil mungkin agak PR, tapi kalau yang biasa bawa mobil panjang ya bukan sebuah PR. Dan mobil ini nggak ada yang bisa gue bilang selain eye catching dan nyaman. Lo kalau nyetir mobil ini bawanya happy dah. Karena apa? Bawanya menyenangkan. Kedua, diliatin orang, kadang dijempolin orang itu. Yang gue bilang teman-teman, mobil ini dijual. Bagi teman-teman yang berminat boleh langsung DM ke RS Otomotif, nanti langsung kita kenalkan ke yang punya. Apa, bisikin harga? Boleh, yang jelas 3 digit. Mobil ini nggak punya pasaran teman-teman, jadi abu-abu gelap gitu aja. Terserah yang jual mau jual berapa. Ada speed bump tuh nggak kerasa gitu. Gue nggak ngebayangin kalau mobil ini dibawa ke tol gitu. Aduh, nyaman sekali, enak banget. Karena jalanan Jakarta dan Indonesia itu kualitasnya seperti Jerman pada tahun mobil ini dikeluarkan. Jadi kurang lebih begitu. Jerman, that's why kenapa dia nggak punya speed limiter. Dia di tolnya atau di highway-nya dia nggak punya speed limit ya karena itu. Bener-bener jalannya mulus, rata, nyaman. Jadi teman-teman mau bejek sampai 240 kayak sampai 300 pun nggak ada masalah. Beda kalau di tol Trans Jawa, tol Indonesia tuh dia masih bumpy, masih kasar. Jadi resiko untuk accident atau kecelakaan tuh tinggi. Begitu teman-teman. Jadi impresi berkendara gua, mobil ini sangat-sangat nyaman. Walaupun seperti biasa Mercy setirnya agak sedikit ke kiri, sedikit sekali. Tidak separah BMW. Tapi ya oke lah. Dan setirnya besar sekali, mengingatkan gua kepada setir Mercy Tiger. Gitu sih teman-teman. Oke, segitu dulu impresi berkendara gua. Legroom luas, headroom juga luas, tinggi gua 171 cm. Mobil ini top. Salut gua sama yang punya. Ngejaga mobil ini bener-bener luar biasa. Oke, segitu aja teman-teman. Ciao.